Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa sih yang di pikiran kalian ketika dengar kata riba? Kenapa sih banyak orang takut dengan riba? Sebenarnya riba itu seperti apa sih? Nah, kali ini bersamaku Irfan. Pada video ini aku ingin sedikit menjelaskan mengenai konsep riba dan bahayanya. Oke, sebenarnya apa sih riba itu? Kata riba berasal dari bahasa Arab. Secara etimologis berarti tambahan atau aziyadah, berkembang atau an-numu, membesar atau al-ulu, dan meningkat atau al-irtifa. Sementara Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh ala Mazahib Al-Arba'ah menjelaskan bahwa riba menurut istilah fuqaha adalah tambahan pada salah satu dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa adanya imbalan atau imbangan terhadap tambahan tersebut. Lalu, seperti apa macam-macam riba itu? Jadi, pada umumnya, para ulama membagi riba menjadi dua, yakni riba nasi'ah dan riba fadl. Riba nasi'ah merupakan tambahan pokok pinjaman yang diisyaratkan dan diambil oleh pemberi pinjaman dari yang berhutang sebagai kompensasi atas tangguhan pinjaman yang diberikannya tersebut. Sedangkan riba fadl merupakan kelebihan dari hasil pertukaran barang tertentu yang sejenis. Lalu, seperti apa hukum dari riba menurut Islam? Di dalam Al-Quran, Allah mengharamkan adanya riba. Ulama mengemukakan bahwa uraian Al-Quran tentang riba mengalami pentahapan, mirip dengan pentahapan pengharaman khamr atau minuman keras. Keharaman riba tentunya mempunyai dasar hukum yang kuat, baik itu dilarang dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW. Salah satunya terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 161 yang berbunyi wa akhdhihimur riba wa qadmuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum adaban alima, yang artinya, dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang teribadahnya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Berikutnya, seperti apa sih ancaman bagi pelaku riba? Riba yang disepakati keharamannya oleh seluruh ulama, bahkan oleh seluruh syariat langit. Dengan kata lain, riba tidak hanya diharamkan oleh agama Islam saja, tetapi agama-agama samawi yang lain pun juga demikian. Allah mengancam orang yang menjalankannya dengan ancaman yang sangat keras. Yang pertama, mereka yang melakukan tindakan riba tidak bisa berdiri seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, lantaran yang diibaratkan seperti orang sedang mabuk. Kemudian akan Allah masukkan mereka ke dalam neraka yang kekal, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang memakan
mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Hal itu karena mereka mengatakan bahwasanya jual beli itu adalah seperti riba, dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba. Maka barang siapa yang telah datang padanya peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ia berhenti dari memakan riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya terserah kepada Allah. Namun barang siapa yang kembali memakan riba, maka bagi mereka adalah azab neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memerangi mereka, serta mereka dianggap kafir, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 278 hingga 279 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Ketiga, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW telah melaknati pemakan riba, orang yang memberikan atau membayar riba, penulisnya, dan juga dua orang saksinya. Dan beliau juga bersabda, mereka itu sama dalam hal dosanya. Hadis riwayat Muslim. Keempat, diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dari Rasulullah SAW. Beliau berkata, tidaklah suatu kaum menampakkan riba dan zina, melainkan mereka menghalalkan terhadap diri mereka sendiri azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kelima, dosanya jauh lebih berat dibandingkan orang yang berzina berkali-kali. Sebuah hadis dari Abdullah bin Hanzalah wasilul malaikah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, 1 dirham riba yang dimakan oleh seorang dan ia mengetahuinya, maka hal itu lebih berat daripada 36 perzinaan. Hadis riwayat Ahmad, Daruqutni dan Tabrani. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang mengharamkan aktivitas riba ini. Semoga setelah kita mengetahui informasi-informasi tersebut, kita dapat senantiasa menjaga diri dari haramnya riba ya teman-teman.